Tapi gini, dalam hukum Islam itu tidak ada namanya harta gunung gini, dan tidak ada namanya harta bersama. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Hanya saja suami punya kewajiban nafkah kepada istri kan gitu. Ustadz, di studio kita sudah kedatangan salah satu klien yang ingin berkonsultasi seputar masalah warisan secara langsung. Namanya Mbak Dinda Alfitri. Kita langsung persilakan saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda ya. Dari mana Mbak Dinda? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Berarti ke sini alhamdulillah ingin bertanya tentang masalah warisan ya. Betul. Oke, saya persilakan Mbak Dinda menceritakan masalahnya dan pertanyaannya langsung disampaikan, silakan. Ya. Ini sebelumnya agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, full free aja. Ya, jadi saya ada anak perempuan pertama, punya adik kandung perempuan. Oke. Ayah saya membeli rumah tantenya ibu saya atau kakaknya nenek saya, nenek kandung saya. Oke. Jadi di bawah harga pasar saat itu di tahun 2000. Ayah beli rumah ya. Oke. Saya sejak kecil tuh pernah tahu omongan ibu dan ayah saya bahwa tantenya ibu saya itu sengaja mau menjual rumah dengan harga murah karena harga anak gitu. Jadi seharusnya harganya bukan segini, tapi dibeli ayah saya murah karena ada anak gitu. Oke. Kalau menurut saya, ayah saya di AJB ini hanya tertulis nama ayah aja sebagai pembeli, nggak ada nama ibu saya. Lalu perjalanan rumah tangga orang tua saya itu bercerai di tahun 2006 sampai 2007. Sampai 2007? 2006 atau 2007 di sekitar tahun itu. Oke. Lalu ibu saya menggugat cerai ayah saya duluan gitu. Dan di akta perceraian itu nggak ada tertulis bahasan pembagian harta rumah bersama saat mereka menikah. Oke. Gitu. Lalu ibu saya menikah dengan suami barunya di tahun 2009 atau 2010, saya agak lupa gitu Ustaz, maaf. Ayah saya nggak menikah lagi dan beliau wafat di tahun 2012. Di tahun 2012 ayah saya wafat, ibu saya itu masih berstatus istri dari suami terakhirnya. Dan disitulah awal mula permasalahan keluarga gitu. Jadi dari pihak ayah saya ini, mereka berkeyakinan dengan memegang sertifikat dan akta jual beli rumah, karena mereka tuh yakin mereka tuh adalah wakil dari ayah saya gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, ini dugaan saya aja, sebenarnya ayah saya tuh nggak ada mungkin omongan mewakili atau bagaimana ya, mungkin ayah saya saat itu merasa khawatir karena posisinya kan ibu saya sudah menikah dengan suami barunya, dan hubungan saya dengan ayah saya saat itu dengan suami barunya tuh nggak akur gitu Ustaz. Jadi mungkin ayah saya saat itu memiliki kekhawatiran banget, takut nanti ini rumah yang dibeli sama mereka sama ayah saya, kok kayak mau nangis ya, mohon maaf ya. Rumah yang dibeli oleh ayah saya saat itu takutnya dijatuh kepada suami barunya gitu. Jadi ayah saya memikirkan saya dan adik saya saat itu gitu, mungkin dikasih ke keluarga ayah saya gitu. Dan mereka berkeyakinan, tante dan om saya itu berkeyakinan bahwa mereka itu punya bagian waris. Tante dan om dari ayah ya? Ya, jadi tante dan omnya saya. Maksudnya dari saudaranya ayah? Ya, saudara kandung perempuan dan laki-laki ayah saya itu berkeyakinan dengan memegang sertifikat rumah dan semua akta jual beli itu karena kita punya harta nih, punya bagian, dan takut suatu hari nanti kalau rumah itu dijual sama saya nggak mau ngebagi gitu ibaratnya gitu. Gak apa? Ya, tapi tidak ada bukti tertulis juga kayak surat wasiat atau surat pernyataan yang menyatakan memang ayah saya itu pernah meminta perwakilan atau meminta tolong keluarganya untuk memegang semua sertifikat rumah gitu. Dan selama orang tua saya wafat itu di tahun 2012 dan 2013. 2012 ayah saya wafat, 2013 ibu saya wafat. Lalu di tahun 2013 pertengahan ibu saya melahirkan anak dari suami terakhirnya, dan qadarullah di akhir tahun 2013 ibu saya wafat. Gitu, berarti anaknya masih kecil ya? Iya betul, masih bayi, dan statusnya saat itu kan ibu saya masih suami istri sama suami terakhirnya gitu ya. Lalu masalahnya itu muncul dari keluarga ibu saya, dari nenek dan kakek saya itu masih hidup sampai saat ini. Mereka berkeyakinan bahwa nenek dan kakek saya punya bagian dari harta dari rumah ayah saya itu karena melihat ibu saya
gitu. Oke. Lalu mereka juga berkeyakinan bahwa adik seibu saya itu juga punya bagian dari rumah tersebut gitu. Sementara kalau yang saya cari sedikit gitu ya, maksudnya Ustadz, saya pernah menjelaskan ke mereka sebenarnya itu nggak ada bagiannya gitu, cuma kan susah ya untuk menjelaskan ke orang tua, apalagi saya ini bukan yang ahlinya dalam hukum waris gitu. Jadi pertanyaan saya, oh ya, saya mohon maaf, saya mau menambahkan juga. Jadi di tahun setelah orang tua saya wafat 2012 dan 2013, saya mengontrakan rumah ayah saya. Sampai saat ini sebenarnya itu tujuannya untuk membayar semua pendidikan saya dan adik saya. Kan saat itu adik saya SMA, lalu saya kuliah baru semester 3 di tahun tersebut sampai sekarang. Jadi dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, saya merasa nggak fair karena mereka tuh ketika kami kehilangan orang tua, mereka nggak memberikan tempat atau mereka tuh nggak memberikan peran sebagaimana seharusnya dalam Islam gitu, maksudnya setidaknya memberikan kami tempat tinggal atau membantu kami soal makan dan sekolah dan lain-lain. Itu semua pure kami kerja sambil kuliah, dan uang rumah itu saya gunakan untuk biaya kuliah, untuk bayar pajak, untuk bayar renovasi rumah gitu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dari sisi agama atas keyakinan dan pernyataan keluarga ibu saya bahwa ibu saya punya bagian harta dari rumah yang dibeli ayah saya semasa mereka masih suami istri. Padahal tidak ada bukti tertulis, entah itu di AJB, entah itu surat pernyataan ayah saya. Mungkin kalau misalnya penjual ini atau kakaknya nenek saya ini membuat surat pernyataan, ini ada sebagian untuk ibu saya gitu, ini sebagian untuk ayah saya yang beli gitu. Mungkin kalau ada surat pernyataan gitu dan ditandatangani oleh ayah saya, mungkin bisa ada buktinya atau gimana ya Ustadz. Tapi di sini kan tidak ada, hanya omongan aja gitu. Apakah itu dibenarkan? Lalu pertanyaan kedua, siapa sebenarnya ahli waris dari ayah saya atas rumah ini dan berapa bagiannya? Yang ketiga, apakah saya berdosa kalau setelah ortu wafat di tahun 2013 sampai saat ini kami mengontrakkan rumah ayah saya supaya kami bisa kuliah dan lain-lain, karena sejak ortu saya wafat itu kan nggak ada lagi keluarga yang berperan sebagai orang tua kami. Ada lagi Ustadz? Iya, satu lagi berarti 4 ya? Iya. Apa itu? Apakah kakek, nenek, dan anak dari ibu saya dan suami barunya itu saudara seibu dengan saya, itu menjadi ahli waris atas rumah ayah saya? Jadi kakek, nenek, dan saudara seibu, seperti yang mereka klaim, yang seperti mereka yakini bahwa mereka tuh punya bagian. Jadi berarti benar? Mertuanya almarhum ya? Iya, betul. Mertua dan ipar berarti ya? Mertua dan iparnya almarhum ya? Iya. Almarhum bapak? Anaknya. Oh, anaknya ibu saya dengan suami terakhir. Anak tiri? Iya, anak tiri. Mertua dan anak tiri? Iya, gitu. Yang kelima, apakah benar? Masih ada? Mohon maaf ya, Ustaz. Gak apa-apa. Apakah benar? Dipuas-puasin aja, Bu. Apakah benar jika istri yang menggugat suaminya duluan dan berdasarkan akta cerai itu nggak disebutkan pembagian harta bersama? Memang tidak ada bagian dari harta yang dibeli oleh suaminya dulu, gitu. Sebentar, saya terus dulu ya. Yang keempat tadi, kalau nggak salah, apakah berdosa mengontrakkan rumah ya? Ya, apakah saya berdosa karena saya nggak membagi uang kontrakan itu dengan keluarga saya. Sebenarnya mereka tuh ada beberapa orang yang menginginkan seperti itu, jadi saya ngontrakin tapi dibagi-bagi juga gitu. Sementara saya nggak bisa, karena apa? Karena ini ibaratnya saya hidup sama adik saya aja, saya berdua gitu ya dengan uang dari kontrakan rumah, tapi kok mereka minta gitu. Baik, jadi sebelum saya jawab, saya coba simpulkan ya apa yang ditanyakan tadi. Jadi yang ingin ditanyakan adalah tentang masalah warisan daripada ayah ya, berupa rumah tadi yang dibeli dari tante. Berarti rumah ini murni yang beli adalah ayah ya. Secara kepemilikan juga sertifikat semua sudah atas nama ayah. Ya, AJB itu atas nama ayah, tapi saat ayah saya masih hidup belum dibalik nama. Masih atas nama tante. Ya, betul. Kemudian berpisah tahun 2006.
Iya, ya. 2012. Kemudian ayah wafat 2012. Ya, betul. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa hukumnya mantan istri mengklaim warisan mantan suaminya? Kan Iya, ketika wafat ya 2012 berarti kan sudah bukan lagi istri. iya 2006 2007 bercerai. Cerai. Iya, 2012 berarti kan sudah bukan lagi istri lagi kan, gitu. Ya. Jadi kalau istri atau suami yang berhak menerima harta warisan adalah istri atau suami yang sah kapan? Ketika almarhum wafat. Oh, Ya. ya. Jadi kalau ketika almarhum wafat sudah bukan lagi suami istri, maka bukan lagi ahli waris, ya, karena sudah jadi mantan, ya. Karena mantan istri, mantan suami itu tidak berhak menerima warisan, ya, kecuali kalau baru talak 1 talak 2 dan masih dalam masa iddah, itu masih berhak menerima warisan. Tapi kan sudah lama nih, 2006 cerai, 2012 Wafat. meninggal, berarti kan memang sudah bukan lagi suami istri, sehingga tidak berhak menerima hak waris, ya. Nah, bagaimana dengan misalnya siapa lagi tadi itu sekalian ya, mertua dan anak tiri ya. Lebih-lebih mertua itu bukan ahli waris ya, karena yang menjadi ahli waris karena pernikahan itu hanya suami dan istri ya, tidak apa namanya nyambung ke mertua, enggak, mertua tidak jadi ahli waris walaupun secara hubungan kemahroman mertua itu mahram. Artinya kalau kita salaman sama mertua itu nggak masalah dan nggak batal wudhu. Tapi kalau secara warisan mertua itu bukan ahli waris gitu ya. Jadi mantan istri bukan ahli waris, mertua bukan ahli waris ya. Kemudian anak tiri juga bukan ahli waris. Kecuali kalau suami ini misalnya pernah punya anak dari apa namanya istri yang lain gitu misalnya ya. Jadi punya setelah itu menikah lagi gitu. Ya, menikah lagi misalnya dari istri yang lain, maka semua anak ini tetap ahli waris. Yang penting kan anak kandung daripada si suami, si ayah ini kan. Nah, ini kan anak dari suami yang lain, berarti bukan ahli waris. Sehingga jawabannya sudah jelas itu ya. Pertanyaan pertama dan yang ke berapa tadi, keempat gitu ya. Jadi mantan istri bukan ahli waris, mertua bukan ahli waris, anak tiri bukan ahli waris. Nah, sekarang loncat ke pertanyaan terakhir tadi. Apakah ada harta bersama karena perceraian ya? Nah, di kita itu memang ada istilah itu harta gonogini ya. Jadi kalau bercerai maka harta pasangan itu harus dibagi 2 biasanya kan. Atau biasanya sih ini apa namanya, yang kalau ada yang berselingkuh itu biasanya kalau dinyatakan dia bersalah berselingkuh gitu, biasanya hartanya akan dibagi itu kepada yang apa namanya, yang korbannya istilahnya gitu ya. Nah, tapi gini, dalam hukum Islam itu tidak ada namanya harta gonogini dan tidak ada namanya harta bersama. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Hanya saja suami punya kewajiban nafkah kepada istri kan gitu. Jadi kalau misalnya bercerai atau salah satu meninggal ya, maka harta itu tetap milik masing-masing. Tidak ada harta bersama gitu, tidak bersama. Nah, di kita memang berbeda dengan hukum Islam. Dalam tradisi kita di Indonesia atau bahkan dalam hukum yang diakui dalam perdata kita itu pakai hukum barat, memang hukum Belanda zaman dulu. Nah, dalam hukum Belanda itu memang seseorang kalau menikah suami istri itu hartanya jadi milik bersama, harta mereka itu jadi milik bersama, harta suami jadi milik istri, harta istri jadi milik suami juga gitu. Nah, dalam hukum Islam nggak ada gitu. Makanya di kita itu ada istilah perjanjian pranikah. Jadi perjanjian pisah harta, karena takut misalnya dia nggak mau hartanya campur dengan suaminya, dia dari awal mengadakan perjanjian pisah harta gitu. Nah, dalam Islam nggak perlu. Kenapa? Karena dari awal memang tidak ada harta bersama gitu, walaupun sudah menikah. Nah, jadi kalaupun bercerai gitu ya, ya kembali kepada harta masing-masing. Ya harta suami milik suami, harta istri milik istri gitu ya. Nah, jadi kalau rumah ini memang dibeli dari uangnya suami, gitu ya, maka ya ini milik suami walaupun bercerai dengan istrinya, istri tidak berhak untuk menuntut istilahnya harta gonogini karena dalam Islam tidak ada harta gonogini gitu ya. Itu pertanyaan yang terakhir. Jadi nyambung ya gitu ya. Nah, kemudian begini, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang berhak menerima? Ya, siapa yang berhak menerima warisan? Berarti kan tadi ada suami ayah meninggal 2012. Nah, siapa yang masih hidup ketika ayah wafat 2012 ahli warisnya? Anak ya, berarti kan 2 anak perempuan tadi ya. 2 anak perempuan masih hidup. Kemudian siapa lagi? Orang tuanya ayah masih ada? Kalau ayah, kalau kakek saya udah wafat, nenek saya saat ayah saya wafat itu masih ada. Masih ada. Oh, berarti ibu masih ada tuh ya. Oke, kita seperti ibu 1, kemudian 2 anak perempuan. Nah, karena ini almarhum tidak punya ayah dan tidak punya anak laki-laki ya, maka otomatis saudara ini bisa dapat, saudaranya almarhum.
Berarti ada kakak adik ya. Saudara laki-laki berapa? Saudara laki-laki ada 3, dua. 2. Saudara perempuannya ada 4. Saudara perempuannya ada 4. Nah, jadi karena tadi tidak ada asobah ya, tidak ada ayah, tidak ada laki-laki, maka asobahnya akan lari ke saudara gitu, secara otomatis gitu. Berapa bagian masing-masing? Ibu ini dapatnya 1/6 karena ada anak. 2 anak perempuan itu 2/3. Ya, 2/3 dibagi 2 gitu. Berarti masing-masing 1/3 kan gitu ya. Nah, sisanya lari ke saudara asobahnya 2/1. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kalau saya hitung begini, berarti ini 6/3 ya. Itu penyebutnya berapa? 6/3 disamakan penyebutnya 12. 12 bagi 6 itu berapa? 4. 2. 12 bagi 3, 4. Kali 2, 8. Ya. 8 tambah 2, 10. 12 kurang 10, sisanya berarti 2. Ya, 2/12. Oke. Nah, untuk menghitung masing-masing saudara gitu ya. Saudara laki-laki kan 2, kali 2 4, tambah 4 8 ya, berarti dihitung 8. 2 bagi 8 nggak bisa, maka dikali 8 dulu. Ya. 12 kali 8 berapa? 96 ya. 2 kali 8 16, 8 kali 8 64, 2 kali 8 16. Oke. Sekarang untuk menghitung bagian masing-masing saudara ya. Di sini berarti untuk saudara laki-laki ya, saudara laki-laki itu dapatnya 16 dibagi 8 berapa? 2 ya. 2 kali 2 4. 4/96. Saudara perempuan 16 dibagi 8 2 kali 1 2 ya. Oke. Jadi bagian hasil akhirnya gitu ya. Ibu dapat 16/96 atau 1/6 gitu ya. 2 anak perempuan dapat 64 dari 96 atau 2/3 tadi ya. Berarti masing-masing 1/3. Saudara laki-laki 1 orangnya dapat 4/96 ya. Satu orang saudari perempuan dapat 2/96 gitu. Jadi kira-kira begitu pembagiannya. Jadi memang di sini yang berhak itu ada 1 2 3 4 5, ada 9 orang berarti ya. Ada ibu, ada anak perempuan, ada saudara laki-laki, ada saudari perempuan gitu. Tapi tetap yang terbesar ini anak perempuan ya, dapat 2/3 gitu. Oke, kira-kira begitu Mbak. Berarti penghitungannya itu bukan di tahun saat ini, tapi di tahun ketika si Betul. nya wafat. Nah, saya wafat. Jadi ketika bapak wafat, siapa yang masih hidup? Nah, ibu kan kemudian meninggal ya. Dia punya bagian 1/6 dari Ibunya ya nenek ibunya Tapi, almarhum. iya. Ya neneknya. Nenek saya. Iya, betul. Tapi betul sih Ustadz, di tahun 2015 di 2 tahun 3 tahun setelah ya wafat, nenek saya itu juga wafat. Jadi sekarang udah nggak ada. Nah, berarti ibu punya harta nggak? Nenek punya harta nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, berarti kalau cuma ngitung dari bagian bapak gitu ya, berarti kan ibu dapat 1/6 tadi ya, nenek itu 1/6. Berarti dibagi lagi kepada ahli warisan nenek. Oh, itu dari ini udah ditetapkan 1/6 nenek, tapi kalau misalnya mau dibagikan buat pembagian waris nenek, dibagi lagi dari yang nenek 1/6 itu. Iya, dihitung lagi pada ahli warisnya nenek. Nenek meninggal tahun berapa tadi? 2015. 2015. Siapa yang masih hidup? Anak-anak nenek? Iya, anaknya. Berapa? Saudara-saudara ayah saya yang tadi. Sisa 2 laki-laki. Oh iya, 2 laki-laki, 4 perempuan ya. Iya, tapi anak yang pertama meninggal lagi juga di tahun 2020. Jadi saat ini yang tersisa itu 4. Iya. Ya dihitungnya pas meninggal dulu gitu. Iya. Jadi memang berantai jadinya karena kan ada yang meninggal juga gitu. Jadi begitu Mbak siapa namanya? Mbak Dinda ya. Jadi memang di sini saudara juga dapat menyambung kepada apakah berdosa mengontrakkan rumah gitu ya. Nah, kan memang anak perempuan juga berhak juga kan gitu. Berhak berapa tadi? 2/3 gitu. Nah, seharusnya memang saudara itu dapat juga tuh berapa tadi? 4/96 atau sisanya kan 2/12 tuh sisanya. Atau 1/6 ya. Sisanya itu 1/6 itu memang ada hak saudara-saudara gitu. Nah, itu kalau bisa sih segera dibagi gitu. Segera dibagi. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda semakin lama akan semakin jadi masalah
akan jadi bola salju yang akan makin lama makin besar. Sekarang mungkin masalahnya belum kelihatan, lalu lama-lama akan jadi semakin besar masalahnya. Jadi saya sarankan langsung dibagi saja. Mau dikontrakin terus juga nggak masalah, tapi hasilnya sesuai saham tadi itu, sesuai saham tadi gitu. Jadi ada 1/6 nih yang haknya saudara-saudara, gitu, hanya haknya saudara gitu. Oke, sebentar. Ya itu mungkin benar bisa menjawab ya. Terjawab semuanya dengan jelas sih Ustadz. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bermanfaat buat Ibu Dinda sekeluarga ya. Amin. Oke, baik Ustadz, mungkin sudah selesai sesi konsultasi kita, bisa kita break dulu Ustadz. Baik, ayah bunda yang baik hati, kita akan lanjut insya Allah di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.